Halo semuanya, selamat datang di Kombel Kumel Matematika. Pembelajaran segera dimulai. Oke, selamat siang anak-anak. Waduh, sudah menguap semua ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, untuk ketua kelas silakan pimpin dulu. Om Swastiastu. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan duduk dulu semuanya. Oke, bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Setelah tadi istirahat, bagaimana sudah pulih kembali tenaga kalian untuk belajar? Ya, jadi silakan kita akan belajar matematika yang katanya seru. Silakan siapkan tenaga kalian. Apakah ada hari ini yang mungkin perasaannya terluka? Disakiti mungkin sama pasangannya mungkin? Tidak? Ya, nanti jika memang sakit kita obati dengan matematika ya. Itu. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, Bapak akan melaksanakan presensi. Silakan bagi yang Bapak sebutkan namanya karena nanti Bapak akan duduk. Seperti kesepakatan kita untuk absensi nilai kita transparan semuanya, bisa dilihat di slide. Oke, yang pertama Benedictus Yonathan Julius. Dewa Kadek Rizky Saputra. Gede Andra Karya Pratama. Oh, lagi sakit ya? Oke. Rizky Adi Putra. Rama Sanjaya Putra. Oke, berarti semua sudah ada keterangannya. Putu Lia Pranyani. Bagus Komang Wira Aditya. Kadek Dharma Wijaya. Kadek Diana Fitri. Dinda Aprilia. Kenny Widya. Lasmi. Oke. Kadek Nopi. Ya. Juli Nadia Chandra. Oke. Buddha Astriati. Putu Cynthia Bella. Putu Widiantari. Rido Yudara Tama. Bagaimana sudah semua? Oke. Jadi jika memang ada yang belum disebutkan namanya, silakan konfirmasi ke Bapak ya. Oke. Jadi karena kalian tadi habis istirahat, bagaimana keadaan kelasnya sudah bersih semua? Ya, nanti silakan jika memang kalian makan mau ke kelas, silakan berarti sampahnya dibuang di tempat sampah. Untuk semua baju rapi sudah semua. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu dasar-dasar dari materinya ya. Silakan semuanya fokus dulu, jangan ada main HP. Ya, nanti kalian dapat giliran pada saat memang main HP, silakan dikeluarkan handphonenya ya. Atau smartphone-nya. Oke, sebelum kita lanjut, kita mengingat dulu. Ya, di dalam sebuah mesin atau fungsi ini berarti ada namanya apa? Yang masuk sebagai apa? Input. Terus yang dihasilkan sebagai outputnya. Jadi di input ini kita misalkan sebagai variabel apa kemarin? Sebagai X. Oke, pintar sekali sebagai X. Nah, inilah namanya sebuah fungsi komposisi, penerapan sebuah fungsi komposisi. Sudah paham sampai sana? Sudah mulai ingat? Apa itu fungsi komposisinya? Nah, jika terdapat suatu masalah yang lain seperti penerapan dari fungsi komposisi atau masalah apapun itu, kalian harus belajar memecahkannya kan ya. Ada masalah berarti harus ada solusi. Karena ini bidang dalam penerapan, Bapak harapkan kalian mampu setelah ada suatu masalah berarti kalian menganalisis masalah terlebih dahulu. Setelah menganalisis berarti kalian memecahkan. Sudah kalian tahu mengetahui apa yang ditanyakan di permasalahan, apa yang ada di permasalahan. Setelah itu kalian analisis, baru masuk ke pemecahan masalahnya. Oke, bisa dipahami itu? Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, di dalam tujuan pembelajaran fungsi komposisi, kalian harus mampu menganalisis dan menyelesaikan suatu permasalahan
fungsi komposisi dengan tepat dan benar. Ya, oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran selanjutnya, kita bermain dulu mengenai hap tangkap. Silakan berdiri dulu. Silakan saling berhadapan. Oke, sudah? Sudah berpasangan? Ingat yang berada di sebelah utara, posisi tangan kalian hanya diam. Sudah siap semuanya? Sudah siap? Silakan fokus-fokus adu ketangkasan kalian dengan teman kalian. Oke, silakan dimulai. Konden sabar, ada lagi tangkap-tangkap gen. Oke, semuanya menjauh. Dekat. Dekat. Jauh. Tangkap. Oke, semuanya silakan duduk dulu. Semua sudah fokus. Oke, silakan cari tempat duduknya. Sudah rapi semua? Ya, kita kembali lagi ke kebiasaan kita. Sebelum kita mulai kegiatan, kita pakai yel-yel dulu biar semangat. Kita bakar dulu. Semua siap semua? Penuh semangat. Ya, penuh semangat semuanya. Oke. Yuk, matematika. Saru itu. Oke, tepuk tangan. Oke. Karena ini makna dari ice breaking yang kita lakukan. Yang pertama mengenai hap tangkap itu Bapak menuntut kefokusan kalian. Untuk yel-yel matematika ini untuk tujuan Bapak ya ini. Berarti matematika kini kita membawa ke arah yang lebih seru. Ya tidak ada yang ditakuti lagi, kita buat menjadi lebih sederhana. Atau siapa tahu nanti kalian memiliki sebuah villa kan ya. Kalian sebagai pengelolanya. Pada saat kalian memiliki sebuah villa, kalian memiliki suatu program untuk mungkin untuk bulan ini karena ada faktor liburan kayaknya sudah mendekati mungkin tahun baru di Desember. Mungkin karena faktor liburan kalian membuka diskon di sana bagi yang sudah booking di awal bulan dan menginap di akhir bulan akan bisa mendapatkan sebuah diskon. Nah, akan mendapat disewa, dia dapat diskon lagi. Misalkan diskonnya 40%. Setelah itu mungkin yang ketiga, kamu tepat reservasi di tanggal 8. Kamu dapat diskon lagi 20%. Kamu sebagai owner atau pemilik, kamu pasti menugasi bawahannya kan ya. Coba silakan cari cara yang paling efektif untuk menghitung biar kamu hanya tinggal menginput, tinggal satu tahapan sudah mendapat outputnya. Penerapan dari materi ini untuk kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam penilaian Bapak akan menilai yang pertama ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi sikap dan keterampilan ini Bapak ambil dari proses kalian nanti berdiskusi, ada LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik, dan pengetahuan akan ada asesmen formatif di akhir kegiatan. Ya, jadi silakan siapkan waktu kalian. Oke, jadi di sini Bapak ada permasalahan. Sebelumnya ada keluarga Bapak, bilanglah pacar Bapak aja dah ya, keluarga pacar Bapak. Nah, dia berencana berliburan. Di sini kan sudah ada gambar apa? Ada koper, berarti dia siap untuk berliburan. Di sini ada reservasi, dia siap-siap membayar ya. Jadi di sini ada hotel, berarti keluarga Bapak dia men-searching dulu, mencari harga terbaik. Yang namanya terbaik berarti bukan harga termahal kan ya. Sebagai konsumen, kita sebagai konsumen, bukan sebagai owner. Sudut pandang berbeda berarti menghasilkan sesuatu yang berbeda. Itu harus kalian ingat. Sebagai konsumen, harga terbaiklah harga yang paling murah. Jadi oleh karena itu harga yang paling murah, berarti dia sudah men-searching. Ternyata dia menyampaikan kepada saya, kepada Bapak, bahwasanya dia sudah men-searching beberapa hotel dan mendapatkan satu hotel yang memberikan diskon sebanyak 2 diskon. Diskon ini bisa diterapkan 1 per 1. Dia mendapatkan diskon liburan 20%, diskon anggota keluarga 100.000. Setelah dia kalkulasikan, ternyata jika tanpa diskon, dia membayar atau menghabiskan untuk penginapan adalah 2.500.000. Ini khusus untuk biaya penginapan saja. Ya, coba silakan dicermati. Apa saja yang diketahui di dalam suatu masalah yang dihadapi oleh
Mok Niluh Sari. Ya, seperti yang di depan, apa saja yang diamati? Oke, apa saja yang diketahui? Silakan angkat tangan dulu. Yuk, silakan angkat tangan saja, enggak apa-apa, sampaikan. Sampaikan apa yang kira-kira kalian ketahui dari permasalahan yang ada di depan. Ingat, matematika itu kan menganalisis dulu. Ini ada soal, ada permasalahan, kalian ketahui dulu. Apa yang diketahui? Yang pertama apa? Diskon 20%, diskon musim liburan. Setelah itu apa? Diskon anggota keluarga. Setelah itu ya ada harga awalnya sebelum mendapatkan potongan. Berarti hari ini kita lanjut ke pembentukan kelompok. Sebelumnya Bapak sudah melaksanakan uji gaya belajar kalian masing-masing. Jadi seperti yang kemarin kita sudah bagi kelompoknya sesuai gaya belajar kalian. Di sini akan ada 3 gaya belajar. Jadi silakan sesuaikan dengan kelompok yang kemarin. Silakan semuanya berdiri, cari dulu kelompoknya. Kita akan mengerjakan LKPD. Oke, perwakilan kelompok 1 silakan ke depan dulu. Yuk, kamu auditori ya? Oke, silakan. Ya, itu untuk kinestetiknya ya. Terus lanjut kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4 silakan maju. Kelompok 5 silakan maju. Bagaimana? Sudah semua berada di kelompok masing-masing? Oke. Jadi silakan analisis permasalahan yang di sana, silakan isi identitas kalian. Untuk identitas, nama kelompok dan lain sebagainya silakan diisi sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada di LKPD. Ya, silakan dibuka di sana, dikerjakan semaksimalnya. Jangan lupa atau diingat untuk tetap meningkatkan literasi kalian. Jika memang ada yang kurang dimengerti, silakan dibuka site atau Google Site yang Bapak miliki. Semua ada di sana untuk materinya, mungkin dalam bentuk video pembelajaran dari YouTube. Silakan dibuka di sana. Nanti jika memang ada yang kurang dipahami lagi, silakan tanyakan kepada Bapak. Jadi untuk hari ini Bapak akan menilai kalian dari sikap dan keterampilan kalian dalam proses berdiskusi. Silakan dibuka dulu semuanya, silakan dikerjakan. Oke, waktu untuk proses kalian berdiskusi, Bapak batasi 30 menit karena kita akan ada yang namanya menyajikan hasil karya kalian. Jadi hasil dari diskusi kalian di depan. Jadi silakan gunakan waktunya dengan baik. Diselesaikan dengan cepat. Berdiskusi tidak ada yang istilahnya santai ya. Ikuti apapun pertanyaan yang ada di sana. Bagaimana sudah? Silakan dihitung dulu uangnya. Sudah pas atau lebih? Coba dilihat jumlahnya dulu. Tadi kan Bapak sudah, coba sekarang dicari jumlah uangnya 2.500.000. Ini kan ada satu lembar yang 100.000 seharga 1.500.000. Nah, sekarang cari. Oke. Yang mana? Bagaimana? Ya. Ya, ini untuk diagram batangnya. Sekarang kan kamu di sini sudah ada 2 hasilnya kan ya. Coba sekarang dicermati ini. Sekarang misalkan kamu di sini perbandingannya 500.000, berarti kan di sini 500, ini 1 juta kan. Oke, kan? Ya, gitu saja. Ya, bagaimana ini? Sudah? Nah, silakan dicermati dulu. Ini bagaimana? Bisa dipahami? Apa disuruh sama LKPD-nya? Membuat apa? Diagram apa? Diagram alir. Tahu diagram alir? Tahu diagram alir? Ya, itu fokus dulu, fokus. Apa, belajar. Diagram alir. Berarti namanya diagram alir, kamu kan mengalir. Misalkan kamu buat kotak dulu pertama. Yang kamu lakukan pertama, jika memiliki diskon, berarti kan kamu punya uang dulu kan? Berapa jumlah uang awalnya tadi? 2,5 juta di sana di dalam kotak dulu. 2,5. Dah. Misalkan kamu ngambil tahapan apa yang disuruh ini? Dari 20% ke 100. Buat dulu di sini. Ya. Selesai sudah, ini diagram alir. Kamu tidak perlu membuat dengan kotak. Misalkan kamu membuat ini seperti awan. Yang potongan 100 dulu. Nah, ya, itu ada gini. Bagaimana? Buat dulu.
Oke. Ya. Ya. Urutan itu memang perlu itu. Hmm. Oke. Ya, berurutan ya dulu ya. Oke, siap. Benar-benar. Lanjutkan dulu. Nah, oke, kamu masuk ke bagian ya, kinestetik. Nih, peragakan simulasi kalian di depan kelas kan itu buat catatannya. Misalkan siapa dari Lasmi itu ya, kan Lasmi sebagai apa di sini? Misalkan kamu sebagai buyer atau yang konsumennya, pembeli, yang mau menginap. Misalkan yang lagi satu temennya menjadi resepsionis kan. Misalkan kamu menerapkan yang mana? Kan ada uangnya nih. Ya, gunakan uangnya. Ya, oke, tunggu dulu. Gunakan uangnya untuk menyelesaikan. Makanya ikuti perintahnya. Cari jumlah uang 2.500.000 dulu. Kan ada satu surat nih. Ini dah nilainya 1,5 juta. Coba sekarang lagi 5, 2 juta. 2 juta kan? Ini pakai biar bisa menyusuk. Kan? Ini 200. Ini lagi 3. Kan dah. Uang awalnya berapa? Saya memiliki uang 100.000 sebenarnya. Tapi ngambilnya kurang. Coba cek ulang. Pas nggak? Coba cek ulang dulu. Itu bermainnya. Ya, diteliti dulu. Kan gampang itu. Seharusnya kan di perhitungannya. Coba pas nggak 2,5 juta dulu. Oke. Bagaimana? Sudah? Ini kelompok 4 terkait visual ya. Oke, kinestesisnya. Udah selesai? Ketemu cara menggunakannya? Apakah sama hasilnya dengan pengurangan uangnya? Coba dicek dulu makanya. Nah, coba siapkan dulu uangnya mana tadi. Ini kan hasil karyanya. Nanti dijelaskan dia. Bagaimana sudah? Kinestetiknya mana? Oke. Oke. Bagaimana sudah selesai semuanya? Oke, jadi silakan tampilkan apa hasil diskusi kelompok kalian. Mungkin yang di visual, silakan nanti gambar di papan bagaimana hasil diagram alir kalian sehingga mendapatkan hasilnya. Udah? Setelah itu, untuk yang auditory, silakan jelaskan kepada teman-teman kalian seperti apa prosesnya. Paham maksudnya? Yang diagram alir kan tetap menjelaskan dia. Tetapi yang auditory menjelaskan secara lisan langsung ke teman-temannya. Jadi saya seperti ini untuk mendapatkan hasil yang ini dan lain sebagainya ya. Untuk yang kinestetik, silakan bawa uangnya. Kalian perlihatkan jika dipotong sekian uang saya pas enggak semua. Paham maksudnya? Untuk yang kelompok visual, silakan ke depan. Silakan ke depan dihapus dulu papannya, tulis bagaimana diagram alir kalian. Terus buat diagram batangnya, buat kesimpulan yang mana yang terbaik kira-kira Bapak sampaikan nanti ke Nilosari ya. Nanti silakan dikenalkan dulu nama kalian masing-masing. Setelah itu ada satu orang mungkin yang menggambar, ada yang menjelaskan dan lain sebagainya. Silakan dibagi dengan baik. Bisa dipahami? Untuk yang lain, silakan posisi tempat duduknya semua diputar dulu menghadap ke papan. Baik, selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 3. Oke, itu dari dua pertanyaan pertama. Berikutnya ada dua pertanyaan di dalam kegiatan kedua, yakni membimbing penyelidikan. Yang pertama,
Buatlah diagram alir dengan harga awal hingga harga akhir. Baik. Jadi yang pertama, diagram air yang diawali dari diskon 20% kemudian potongan 100.000. Jadi yang pertama itu ada harga minatnya, yakni 2.500.000. Lanjut ke diskon pertamanya, yakni 20%. Maka akan menghasilkan hasil yang pertama, yakni 2 juta rupiah. Lalu setelah itu ada diskon potongan 100.000, langsung saja dikurangkan dan akan memiliki hasil akhir 1.900.000. Baik, lalu ada diagram alir yang kedua yang diawali dengan potongan 100.000 lalu diskon 20%. Jadi sama seperti yang di atas, ada harga minat dulu. Lalu yang berbeda di sini adalah potongan 100.000 lebih awal. Jadi nanti hasilnya akan berbeda, yakni 2.400.000. Setelah itu kita kurangi lagi dengan diskon 20%. Dan akan memiliki hasil akhir yang berbeda, yakni 1.920.000. Oke, ini diagram alir yang pertama, lalu ini diagram alir yang kedua. Berikutnya ada buatlah grafik batang untuk membandingkan hasil akhir secara visual. Kita menggunakan rumus fungsi komposisi. Untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien itu kita harus menggunakan metode yang pertama. Oke. Karena hasil akhirnya akan lebih sedikit daripada metode yang kedua. Berarti metode yang pertama kan dikurangi 20%. 20% dari 2.500.000. Kira-kira anak-anak berapa? Dari 2.500.000 20%-nya berapa jadinya? 500.000. Makanya di sana hasilnya 2 juta rupiah. Terus, apakah ada yang kurang dimengerti dari teman-teman yang lainnya? Sudah dipahami semua? Oke, jadi Bapak harapkan untuk hasil akhirnya pasti kemudian akan sama. Mungkin metodenya yang berbeda karena kita bagi di sini terkait gaya belajar kalian. Mungkin untuk yang di depan, untuk jawabannya sudah bagus. Nanti silakan lebih dimatangkan lagi, dirapikan lagi bagaimana penulisannya ya. Mungkin itu saja saran dari Bapak, bisa diakhiri dulu. Baik, ini dia presentasi dari kami. Ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan beberapa presentasi. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian dulu.
Bagaimana pas hasilnya? Oke. Sekarang disimpulkan yang mana kalian rekomendasikan kepada Nilosari untuk diambil. Oke, berarti urutan yang pertama. Ya, terus. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi untuk presentasi hari ini kita akhiri dulu. Bagi yang belum mendapatkan kesempatan, kita gunakan nanti di pembelajaran yang lainnya. Bisa itu? Jadi semua hampir sama. Yang membedakan menemukan jawabannya itu dengan gaya belajar kalian masing-masing. Seperti ini. Yang diketahui di sana adalah diskonnya sebesar 20% dari total biaya menginap. Yang kedua, tambahan diskon 100.000, tagihan menginap sebesar 2.500.000. Yang ditanya bagaimana urutan diskon yang memberikan harga terbaik. Kita lanjut. Nah, di sini kita bandingkan. Jika Bapak menggunakan yang 20% lebih awal, mendapatkan harga 1.900.000. Jika kita menggunakan 100.000 di awal, berarti hasilnya adalah 1.920.000. Bisa dipahami yang ini? Bisa? Silakan dicermati. Berarti semua ini ada di site-nya ya, nanti bisa kalian buka di Google. Kesimpulan kita dari permasalahan tadi. Seperti apa? Apakah urutan itu berperan penting di dalam fungsi komposisi? Jawaban yang tadi, urutan, apakah berperan penting? Apakah berperan penting? Ya, sangat penting kan ya. Karena itu menentukan hasil di akhir. Jadi di dalam fungsi komposisi, urutan itu adalah yang sangat penting. Oke, hari ini kita lanjutkan dulu ke asesmen. Silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing dulu. Asesmen sumatif kita. Oke, bagaimana anak-anak? Silakan. Waktunya sudah habis. Yang di belakang ambil pekerjaan temannya. Silakan diisi identitasnya dulu. Untuk nilainya Bapak akan kirim di site. Jadi bagaimana perasaan kalian tadi setelah mengerjakan LKPD? Beneran seru? Sudah tahap apa? Serumit itu. Oh ya, sudah tahap di serumit itu dia. Berarti benar, kita sudah masuki fase akhir pembelajaran untuk materi fungsi komposisi. Berarti untuk hari ini bagaimana pemahaman kalian? Apakah baik, cukup baik, kurang, ataupun sangat baik? Ya, jadi apa harapkan jika memang kalian masih berada di fase cukup baik, nanti silakan Bapak akan memberikan tugas remedial ataupun pengayaan di site. Jadi silakan buka site-nya pada saat Bapak memberikan rentang nilai berapa yang remedial dan aduh, Adi menyerah sekali sudah pasti remedial katanya. Jadi silakan dicek di sana ya. Untuk tugas pengayaan juga Bapak akan share di sana. Jadi pengayaan itu berfungsi untuk memberikan pemahaman lebih lagi kepada kalian. Oke, mohon maaf Bapak terlupa. Jadi untuk minggu depan kita masuk ke bab yang terbaru. Jadi Bapak harapkan kalian memiliki hal-hal yang baru lagi. Jadi minggu depan itu materinya sangat menarik ya. Materinya itu adalah barisan dan deret yang akan kalian perlukan, atau ini lebih konsepnya lebih bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi silakan kalian pelajari di rumah. Untuk pertemuan berikutnya kita sudah ready untuk membahas barisan dan deret. Oke, kita masuk IL dulu, kita akhiri seluruhnya. Siap? Siap? Yang semangat dulu ya. Oke, matematika. Sarumit itu. Oke, ketua kelas tepuk tangan untuk semuanya dulu. Oke, sudah. Sabar. Untuk ketua kelas silakan dipimpin temannya berdiri, berdoa dulu baru kita akhiri ya. Sebelum akhir pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke. Ya, silakan duduk dulu, ditunggu mata pelajaran berikutnya.
Oke, selamat siang semuanya.